Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Intan Renata selaku dosen mata kuliah IKDK dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yaitu dengan topik kasus penyakit salpingitis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfira Fimelia Wafa sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri. Di antaranya Iis Anissa, Adira, Indi Febrianti, Ayu Fitriani, dan Anti Masturo. Baik, langsung saja penjelasannya. Dimulai dari kasus yang akan dibacakan oleh Anti Masturo. Kasus seorang wanita 40 tahun mengeluh sakit perut sudah 3 hari, demam dan keluar cairan berbau vervaginam. Pada palpasi, nyeri tekan abdomen bawah. Dirujuk untuk USG dan tampak ada pembesaran saluran tuba dan ovarium. Data subjektif, nama Nyonya M, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan menikah, alamat Desa Kalangbret RT 01 RW 03. Keluhan utama, klien mengatakan merasa nyeri pada perutnya. Badannya demam sudah 3 hari dan keluar cairan pada vaginanya. Berbau tidak enak sehabis bersalin 2 minggu yang lalu. Data objektif, keadaan umumnya cukup, kesadaran komposmentis, postur tubuhnya tegak, cara berjalannya membungkuk, tinggi badannya 157 cm, tilaknya 26 cm. Tanda-tanda vitalnya ada tensi 130/70 mmHg, suhunya 38,5 derajat Celcius, nadinya 96 kali per menit dan pernapasannya 20 kali per menit. Pemeriksaan fisik ada infeksi, yaitu kulit kepalanya bersih, rambut lurus, tidak rontok, tidak ada ketombe, tidak ada benjolan. Mukanya simetris, tidak pucat, tidak odema, tampak menyeringai karena menahan nyeri. Matanya simetris, konjungtivanya merah muda, selera putih keabu-abuan, ketajaman penglihatan tidak ada gangguan dan bersih. Hidungnya bersih, tidak ada peradangan, dan tulang hidung simetris. Mulut dan giginya, bibir simetris, gigi bersih, tidak ada karies, tidak ada gigi vitas, dan tidak ada stomatitis. Telinganya simetris, bersih, dan tidak ada serumen. Lehernya tidak ada bekas operasi, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, dan tidak ada pembesaran vena jugularis. Payudaranya simetris, papilia mamainya bersih, menonjol, tidak ada luka, dan areola mamainya bersih. Aksilanya tidak ada benjolan dan bersih. Abdomennya tidak ada bekas operasi dan terdapat stri gravidarum. Genitalianya, vulva dan vaginanya bersih, tidak ada edema, tidak ada varises, ada loke dan berbau dan ada bekas jahitan. Anusnya bersih dan tidak ada hemoroid. Yang kedua adalah palpasi. Ada leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran vena jugularis, payudaranya tidak ada benjolan abnormal, konsistensinya keras, AC-nya sudah keluar, abdomen, TFU 2 jari di bawah pusat, nyeri tekan pada kuadran kanan dan kiri bawah, kontraksi baik, otot abdomen terasa kaku. Yang diauskultasi, suara bising usus, menurun 10 kali per menit, normalnya 13 kali per menit. Yang keempat
keempat, perkusi, refleks patella, kiri dan kanan, positif, garis miring positif. Pemeriksaan dalam, pada pemeriksaan dalam ditemui nyeri goyang portio, dan pada pemeriksaan dengan spekulum ditemui adanya eksudat purulen. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratoriumnya, pemeriksaan HB 12 G%, leukosit 15.000 cmm. Diagnosis. Bila terdapat gejala yang sesuai dengan radang panggul, dokter akan melakukan pemeriksaan dalam ke vagina dan rahim. Setelah itu, dokter akan mengambil sampel cairan vagina atau leher rahim serta air seni untuk diperiksa di laboratorium. Bila peradangan terjadi di indung telur atau tuba falopi, pemeriksaan USG juga perlu dilakukan. Bila radang panggul telah menyebabkan komplikasi seperti gangguan kesuburan atau perlengketan di rahim, maka tindakan laparoskopi juga akan dilakukan. Laparoskopi merupakan pemeriksaan pada bagian dalam rahim dan tuba falopi yang dilakukan dengan memasukkan kamera ke dalamnya dari lubang kecil di perut. Berdasarkan analisa, akan melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG untuk pemberian terapi obat antibiotik dan analgetik. Untuk pengobatan, radang panggul harus diobati segera mungkin agar tidak terjadi komplikasi jangka panjang, karena penyebab radang panggul adalah infeksi. Umumnya, pengobatan utamanya adalah dengan pemberian antibiotik. Obat ini hanya boleh diminum sesuai resep dan petunjuk dokter. Bila radang panggul yang dialami cukup berat, penderitanya perlu dirawat di rumah sakit karena pemberian obat dilakukan melalui suntikan atau infus. Bila radang panggul ditularkan secara seksual dari pasangan, maka pasangan seksual juga harus diobati. Jika tidak, maka pengobatan radang panggul tidak akan efektif. Hingga pengobatan dinyatakan telah selesai oleh dokter. Penderita radang panggul dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan intim sama sekali. Pencegahan. Berdasarkan berhubungan intim hanya dengan satu orang, tidak berganti-ganti pasangan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan bersama pasangan untuk mengetahui adanya infeksi di daerah kelamin. Yang ketiga, tidak membersihkan vagina dengan pembersihan kewanitaan. Yang keempat, setelah melahirkan atau keguguran, sebaiknya hubungan intim baru dimulai lagi setelah 4 minggu kemudian. Identifikasi, diagnosa, dan masalah fantasial. Diagnosa fantasial, adanya infeksi puerperalis, masalah fantasial, ketidaknyamanan. Identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, konsultasi, dan kolaborasi, yaitu pemberian cairan infus. Kesimpulannya, postpartum 2 minggu P2A0 disertai dengan salpingitis, keadaan umum cukup. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.